Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Aam. Perkenalkan nama saya Sato Nugrah dan teman-teman saya dalam kelompok 12. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kita pada kali ini yaitu causal reasoning. Ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sat Anugrah, NRP 086, Cahaya Erlangga, NRP 097, Nur Alia, NRP 099, dan Naura Fadilah, NRP 100. Pertama itu definisi causal reasoning. Causal reasoning adalah proses mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kausalitas, hubungan antara sebab dan akibat. Ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan antara penyebab, yaitu peristiwa atau kekuatan di lingkungan, dan efek yang mereka hasilkan. Hal-hal ini tidak terjadi begitu saja. Peristiwa itu selalu terjadi dalam kondisi tertentu. Ini merupakan aksioma dalam studi tentang alam bahwa untuk memahami dunia tempat kita hidup, kita harus berusaha untuk mempelajari kondisi di mana tempat peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Hubungan sebab akibat dapat dipahami sebagai transfer kekuatan. Jika A menyebabkan B, maka A harus mentransmisikan gaya atau kekuatan kausal ke B yang menghasilkan efek. Hubungan sebab akibat ini menyarankan perubahan dari waktu ke waktu. Sebab dan akibat berhubungan secara temporal dan sebab itu mendahului akibat. Yang pertama, cause dan efek. Bisa dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya saya izin melanjutkan, yaitu perkenalkan dulu, nama saya Nur Alia Muhammad Idris Bagil dengan NIM 21102199. Oke, yang pertama ada cause dan effect. Jadi, causal reasoning merupakan kepentingan praktis yang paling penting, yaitu kemampuan kita untuk mengendalikan lingkungan kita untuk hidup dengan sukses agar mencapai tujuan kita. Penalaran kausal ini sangat bergantung pada pengetahuan kita tentang sebab akibat. Contohnya, untuk menyembuhkan suatu penyakit, dokter harus mengetahui penyebabnya dan tentu saja mereka harus mempelajari efek termasuk efek samping dari obat yang mereka berikan. Nah, beberapa pengertian yang berbeda dari kata penyebab perlu dibedakan. Kita dapat secara sah menyimpulkan sebab dari akibat hanya jika dengan sebab itu berarti kondisi yang diperlukan. Nah, kita dapat menyimpulkan akibat dari sebab hanya jika dengan sebab itu berarti kondisi yang cukup. Nah, ketika kesimpulan ditarik baik dari sebab ke akibat dan dari akibat ke sebab, kata sebab ini harus digunakan dalam arti kondisi yang diperlukan dan cukup. Sebab yang dianggap sebagai kondisi yang cukup dari suatu peristiwa dan kondisi yang cukup itu dianggap sebagai gabungan dari semua kondisi yang diperlukan. Lalu yang kedua ada hukum kausalitas dan keseragaman alam. Oke, jadi setiap penggunaan kata sebab, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sains, melibatkan atau mengandaikan bahwa saat kita menggunakan kata sebab ini, sebagian dari maknanya adalah bahwa setiap kejadian dari suatu sebab yang menghasilkan suatu akibat adalah contoh dari hukum sebab akibat umum, bahwa keadaan seperti itu selalu disertai dengan fenomena tersebut. Karena setiap pernyataan bahwa keadaan tertentu adalah penyebab dari fenomena tertentu menyiratkan adanya beberapa hukum kausal. Setiap pernyataan tentang hubungan sebab akibat mengandung unsur umum yang kritis. Sebuah hukum kausal seperti yang kita gunakan istilah menegaskan bahwa keadaan semacam ini dan itu selalu dihadiri oleh fenomena dari jenis tertentu. Tidak peduli dari mana atau kapan itu terjadi. Oke, boleh dilanjutkan dengan yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini adalah induksi dengan enumerasi. Nah, ini adalah sejauh ini argumen induktif yang paling sederhana adalah induksi dengan cara enumerasi. Dalam argumen jenis ini, kesimpulan tentang semua anggota kelas diambil dari premis yang merujuk pada anggota kelas yang diamati. Apa artinya? Nah, misalkan kita memiliki 1 tong biji kopi. Setelah kita mencampurnya, kita mengambil beberapa biji kopi sebagai sampel untuk diperiksa satu persatu. Jadi kita ambil dari 1 tong yang isinya biji kopi,
Kita tidak tahu grade apa, mungkin bisa grade A, grade B, grade C. Setelah diperiksa, kita ngambil satu persatu itu bahwa ada semuanya ditemukan biji grade A. Misalnya kita ngambil 10 dan ternyata bijinya semuanya grade A. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa semua biji tong adalah grade A, walaupun kita tidak mengambil dan mengecek biji kopi satu persatu. Argumen ini dapat ditulis sebagai berikut, yaitu semua biji dalam sampel yang diamati adalah grade A. Jadi, semua biji dalam tong adalah grade A. Induksi enumeratif adalah metode induktif di mana kesimpulannya dibangun berdasarkan sejumlah kasus yang mendukungnya. Semakin banyak contoh yang mendukung, semakin kuat kesimpulannya. Kekurangan besar induksi enumeratif adalah metode pencacahan sederhana, tidak memperhitungkan pengecualian terhadap hukum sebab akibat yang disarankan. Setiap contoh induksi enumerasi dapat digulingkan oleh satu kasus negatif. Karena setiap contoh yang tidak meyakini ini menunjukkan bahwa apa yang telah diusulkan sebagai hukum tidak benar-benar hukum. Pengecualian akan menyangkal aturan. Untuk pengecualian atau contoh negatif adalah suatu di mana penyebab yang diduga ditemukan dan tidak diikuti oleh akibat yang diduga. Oleh sebab itu, kita harus mengandalkan cara-cara induktif lainnya. Nah, cara-cara induktif lainnya ini pertama ada metode causal analysis. Dalam metode causal analysis ini merupakan metode yang dirumuskan oleh John Stuart Mill. Nah, formulasi klasik dari metode yang menjadi pusat semua induksi diberikan dalam abad ke-19 oleh John Stuart Mill dalam A System of Logic tahun 1843. Penjelasan sistematisnya tentang metode ini telah membuat ahli logika menyebutnya sebagai metode Mill dari inferensi induktif. Ini adalah alat universal penyelidikan ilmiah, dan nama yang diberikan Mill kepada mereka masih ada digunakan seperti formulasi tepat Mill tentang apa yang disebutnya kanon induksi. Teknik investigasi ini berguna secara permanen. Jumlah-jumlah penemuan-penemuan dalam ilmu biologi, sosial, dan fisika saat ini umumnya dilaporkan menggunakan metodologi yang digunakan sebagai satu atau varian lain atau kombinasi dari 5 teknik inferensi induktif yang disebut oleh metode Mill. Metode-metodenya yang akan diklasifikasikan oleh Mill adalah sebagai berikut. Pertama ada metode kesepakatan, 2 metode perbedaan, 3 metode kesepakatan dan perbedaan bersama, 4 metode residu, dan kelima metode variasi seiring. The methods of agreement yang pertama yaitu metode kesepakatan, yaitu 2 atau lebih kejadian efek dibandingkan untuk melihat kesamaannya. Kesamaan itu diidentifikasi sebagai penyebabnya. Contohnya, misalnya seorang siswa mengambil 3 ujian pada suatu hari Jumat dan memperoleh 2 nilai A dan 1 C. Siswa tersebut belajar banyak untuk ujian yang memperoleh nilai A, dan hampir tidak sama sekali belajar untuk ujian yang mendapat nilai C. Hal ini membuat seolah-olah banyak belajar adalah penyebab mendapatkan nilai bagus. Namun itu tidak cukup, karena kita tidak tahu apakah siswa akan selalu mendapat nilai A setelah belajar banyak. Misalnya, bagaimana jika siswanya mempelajari materi yang salah? Atau apakah ada faktor yang lain yang terlibat, seperti urutan topik yang dipelajari? Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran umum seperti itu? Hubungan kausal tidak murni logis atau deduktif seperti yang ditekankan oleh David Hume tidak dapat ditemukan dengan penalaran a priori manapun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin selanjutnya di sini ada methods of difference ya, atau metode perbedaan. Jadi kausalitas ini ditentukan dengan cara mengobservasi perbedaan efek pada 2 atau lebih situasi yang hanya berbeda pada satu aspek.
metode ini pada umumnya memang paling banyak digunakan dalam ilmu psikologi. Mungkin untuk contohnya, kita ketika ingin tahu fungsi paracetamol, kemudian ada pasien, dan pasien ini dibagi menjadi dua. Yang satu pasien yang diberikan dengan kapsul kosong, dan yang satu pasien diberikan dengan kapsul dengan isi paracetamol. Dan pasien yang demamnya hilang adalah pasien yang diberi dengan kapsul paracetamol. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa paracetamol ini menghilangkan demam. Ya, selanjutnya di sini ada joint methods of agreement and difference. Jadi ini pada dasarnya adalah penggabungan daripada dua metode awal tadi ya. Kausalitas ini ditentukan dengan menggunakan kedua metode yang dan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu yang pertama melalui method of agreement terlebih dahulu. Jadi diobservasi elemen-elemen yang sama dan diformulasikan menjadi hipotesis. Kemudian tahap kedua ini digunakan method of difference. Jadi di hipotesisnya itu dikonfirmasi melalui method of difference. Contoh ketika kita ingin tahu penyebab mabuk. Jadi yang tahap pertama method of agreement, ketika ada orang minum air dan whisky dia menyebabkan mabuk, minum air dan menyebabkan mabuk. Kemudian minum rum dengan minum air juga menyebabkan mabuk. Di sini hipotesis sementaranya adalah air menyebabkan mabuk. Kemudian untuk menyempurnakannya digunakan tahap kedua, metode perbedaan. Jadi kelompok subjek ini dibagi menjadi dua, air dan juga sampahnya. Kemudian disinilah diketahui bahwa air tidak menyebabkan mabuk. Ya, selanjutnya di sini method of residues. Jadi dinyatakan bahwa dari suatu fenomena hilangkan bagian yang melalui berbagai induksi yang telah dilakukan sebelumnya dan diketahui sebagai akibat dari anteseden tertentu, dan residu dari fenomena itu adalah hasil dari anteseden yang masih tertinggal. Mungkin lebih mudahnya kita lihat kepada contoh. Jadi ada Pak X, Y, dan Z. Mereka yang pertama Pak X makan nasi goreng dari gerobak A atau stand A. Kemudian Pak Y makan mie goreng dari gerobak yang sama, gerobak A, dan juga Pak Z makan sate dari gerobak A juga, ditambah tapi dengan ayam goreng dari gerobak yang berbeda, yaitu gerobak B. Dan di sini didapatkan Pak Z keracunan ringan, sehingga kesimpulannya adalah keracunan tersebut disebabkan karena menyantap ayam goreng dari gerobak B atau gerobak yang berbeda dari gerobak yang dikonsumsi dari bapak-bapak yang lainnya. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan kepada yang lain. Baik, saya izin melanjutkan. Yang terakhir itu ada the methods of concomitant variation. Jadi di 4 metode yang sudah dijelaskan sebelumnya itu merupakan metode yang eliminatif. Nah, metode eliminatif itu merupakan metode yang mengeliminasi beberapa penyebab atau akibat yang memungkinkan. Nah, metode ini itu mendukung beberapa pernyataan lainnya yang telah disusun. Tapi di beberapa kondisi kita tidak bisa memakai 4 metode tersebut. Hal ini terjadi karena situasi yang terjadi melibatkan keadaan yang tidak dapat dieliminasi. Dan situasi ini banyak terjadi pada bidang ekonomi, fisika, kesehatan, dan lain-lain. John Stuart Mill itu menulis bahwa apapun fenomena yang terjadi dengan banyak cara, kapanpun fenomena lain terjadi dengan banyak cara, fenomena lain tersebut merupakan penyebab atau efek dari fenomena awal atau terhubung dengan fenomena awal dengan beberapa penyebab. Nah, boleh di next. Nah, jadi concomitant variation itu atau metode variasi seiring itu merupakan pola inferensi induktif yang menyimpulkan suatu fenomena yang terjadi secara konsisten dengan fenomena lain dengan beberapa cara. Terdapat hubungan sebab akibat dari dua fenomena tersebut. Nah, contoh yang bisa diambil itu misalnya adalah studi mengenai efek dari makanan tertentu. Kita tidak bisa eliminasi penyakit, apapun itu pengaruhnya terhadap makanan. Kita juga tidak bisa mengeliminasi jenis makanan dari beberapa kebiasaan makan masyarakat.
Tetapi kita bisa menaruh perhatian pada efek dari peningkatan atau penurunan konsumsi jenis makanan tertentu terhadap penyakit tertentu pada populasi yang spesifik. Dan salah satu contohnya adalah penelitian mengenai frekuensi dari serangan jantung terhadap jumlah ikan yang dikonsumsi. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi 1 ekor ikan tiap minggu dapat menurunkan resiko serangan jantung sebesar 50%. Dan mengonsumsi 2 ekor ikan tiap bulan dapat menurunkan resiko serangan jantung sebesar 30%. Dengan beberapa batasan terlihat variasi yang bersamaan antara penyakit jantung dan juga konsumsi ikan. Boleh di next. Lalu selanjutnya itu adalah limitation of inductive techniques. Jadi merupakan batasan-batasan yang ada dalam teknik induktif. Nah, jadi John Stuart Mill itu mempercayai bahwa metode yang telah dijelaskan sebelumnya ada instrumen di mana seseorang itu bisa menemukan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Juga metode tersebut adalah perangkat di mana hubungan sebab akibat bisa dibuktikan. Tapi kenyataannya teknik induktif yang dikemukakan oleh Mill ini masih memiliki banyak keterbatasan. Mill memiliki asumsi bahwa satu metode bisa mengidentifikasi kasus dengan pernyataan yang hanya memiliki satu kesamaan atau kasus lainnya yang memiliki keadaan yang sama kecuali satu. Tapi kenyataannya dapat ada 2 objek yang memiliki banyak keadaan yang sama dengan banyak perbedaan dan 2 objek yang tidak memiliki kesamaan sama sekali. Dan ilmuwan menanggapi hal ini dan menyatakan bahwa yang harus diterapkan dalam menggunakan metode Mill tidak untuk seluruh keadaan, tetapi memakai keadaan yang relevan saja. Boleh di next. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan lainnya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.